Terungkap taktik cerdik Brigadir Al-Hassam sayap militer Hamas saat bentrok dengan musuh di Gaza. Al-Hassam menyamar menjadi tentara Israel untuk mengelabuhi tentara Amerika Serikat dan IDF saat mencoba memasuki terowongan bawah tanah. Video aksi penyamaran itu pun beredar di media sosial. Dalam video singkat terlihat pejuang Al-Hassam mendekati tentara AS dan IDF di dekat terowongan, namun saat sudah dekat Al-Hassam menembak para tentara musuh. Dilaporkan 3 tentara musuh tewas seketika setelah ditembak oleh Al-Hassam. Okay, guys. Whoa. Are you okay? Anybody wounded? Don't wait here. Minefield. Go back to the position because there is a constant. Go. Hold that. Hold that. Stop. Stop. Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah baru-baru ini memberikan pernyataan yang mengejutkan. Nasrullah tiba-tiba mengancam akan menyerang negara Siprus dan menyeret negara di Mediterania Timur itu ke perang Hizbullah Israel. Berikut poin-poin penting pidato terbaru Hizbullah pada Rabu 19 Juni. Melansir Tribunnews.com, di awal pidato Hasan Nasrullah menyampaikan bela sungkawa dan ucapan selamat atas tewasnya Komandan Abu Thalib. Menurutnya, kemartiran bukanlah kekalahan dan bukan kematian, melainkan titik kekuatan bagi garis perlawanan. Hasan Nasrullah menyebut Israel menyembunyikan jumlah sebenarnya korban jiwa dalam perang di Gaza. Israel dikatakannya memalsukan kemenangan di Gaza. Ia menuding AS menggunakan kapasitas intelijennya untuk menghentikan perlawanan Yaman operasi di Laut Merah. Menurut Nasrullah, Amerika Serikat dan Inggris juga telah gagal menghentikan operasi Yaman. Lebih lanjut, Nasrullah mengungkap bahwa Hizbullah memiliki senjata dan kemampuan intelijen baru yang lebih canggih. Senjata baru itu diklaim akurat menargetkan posisi Israel jika terjadi perang habis-habisan. Ia mengatakan drone pengintai Hizbullah telah merekam banyak situs sensitif Israel. Hizbullah kemudian menyatakan siap perang tanpa batas dengan Israel. Menurutnya, ancaman militer Israel sejauh ini tidak membuat Hizbullah ciut. Dia turut menyinggung Amerika Serikat yang memberikan peringatan kepada Israel bahwa perang di Lebanon akan berdampak besar. Nasrullah mengklaim Hizbullah memiliki bank sasaran yang komprehensif sehingga dapat mengganggu stabilitas fondasi Israel. Terakhir, Hizbullah turut memperingatkan Siprus. Dia mengatakan tak ada tempat aman di Israel jika perang pecah terjadi. Ia juga mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika mengizinkan Israel menggunakan senjatanya di negara itu dalam konflik apapun. Kelompok Hizbullah Lebanon menuding Siprus membantu negara Zionis menyiapkan perang ke Lebanon. Negara kecil yang terletak di seberang Lebanon itu diduga menjadi tempat Israel untuk bermanuver jika bandara Israel menjadi sasaran Hizbullah. Terkait hal itu, Presiden Siprus memberikan tanggapannya. Presiden Siprus Nikos Christodoulides pada Rabu 19 Juni tegas membantah negaranya terlibat dalam perang. Dia mengklaim Siprus adalah bagian dari solusi dan bukan masalah. Dia lantas mengurai bahwa Siprus membantu menyediakan dermaga laut sementara untuk mengangkut bantuan kemanusiaan ke pantai utara jalur Gaza. Sementara itu, Duta Besar Siprus untuk Israel, Cornelius Cornelio, mengatakan pihaknya tentu akan merespon ancaman Hizbullah itu. Ia menekankan bahwa Siprus berhubungan baik dan semakin erat dengan Israel. Sebelumnya diberitakan Sekjen Hizbullah Hasan Nasrullah mengancam Siprus akan menjadi sasaran jika negara tetangga itu membantu Israel. Bahkan ia mengatakan tidak akan ada tempat yang aman di Israel jika perang besar-besaran pecah antara kedua musuh tersebut. Ini merupakan ucapan pertama pemimpin Hizbullah mengenai negara pulau kecil Eropa yang letaknya sangat dekat dengan Lebanon. Seperti diketahui, Siprus dan Israel memiliki perjanjian kerjasama pertahanan bilateral yang membuat kedua negara melakukan latihan bersama.
Di tengah ketegangan meningkat antara Israel dan Lebanon, Iran memperingatkan sekutunya Hizbullah. Iran khawatir tentang potensi rencana Israel membunuh Sekjen Hizbullah Hassan Nasrullah. Hal ini disampaikan seorang utusan Iran saat mengunjungi Beirut setelah kematian Taleb Sami Abdullah, komandan unit Nasr Hizbullah di Lebanon Selatan. Diketahui komandan senior Hizbullah itu tewas akibat serangan Israel pada 11 Juni lalu. Saat di Lebanon, utusan Iran itu bertemu rekan dekat Nasrullah di ruang tertutup. Pertemuan ini mengutarakan kekhawatiran Iran bahwa Israel akan menargetkan Nasrullah. Di sisi lain, surat kabar Israel Rai Al-Yom menambahkan bahwa Israel tak berniat melenyapkan komandannya, terlepas dari kepemimpinannya selama 32 tahun. Meski Nasrullah tetap menjadi tokoh paling menonjol di Hizbullah, surat kabar itu menyinggung laporan-laporan yang menyebutkan nama-nama penerusnya yang seringkali membuat resah. Israel diyakini telah membocorkan informasi tersebut untuk membuat kegaduhan internal kepemimpinan Hizbullah. Yediot Ahronot juga melaporkan bahwa agen mata-mata Mossad mengetahui pasti di mana Nasrullah berada. Bahkan jika ia berpindah lokasi, Israel disebut sudah mengetahui dengan baik dan dapat melenyapkannya kapan saja. Lebanon dihebohkan dengan video yang menunjukkan tentara Israel menyerang sebuah rumah. Belakangan diketahui video itu direkam oleh pria asal Lebanon. Publik yang murka pun mencurigai pria itu menjadi mata-mata Israel. Jerusalem Post Kamis 20 Juni melaporkan pria Lebanon yang merekam serangan tentara Israel di Beirut akhirnya menyerahkan diri ke badan intelijen. Dia juga membawa dokumentasi serangan IDF yang lengkap ke intelijen. Warga sipil itu juga menceritakan kronologinya bisa merekam serangan IDF. Menurut pria itu, awalnya terdapat aktivitas drone di daerah tersebut. Karena menarik perhatiannya, dia pun mulai merekam. Tak berselang lama, serangan besar pun terjadi dan tertangkap kamera sepenuhnya. Pria itu mengaku serangan IDF yang ia rekam terjadi secara tidak sengaja. Laporan ini muncul beberapa jam setelah jet tempur IAF menyerang struktur militer Hizbullah di wilayah Sur dan infrastruktur lainnya di kota Hiyam di Lebanon Selatan. Selain itu dilaporkan bahwa Israel berhasil mencegah target udara mencurigakan dari wilayah udara Lebanon pada Rabu pagi. IDF juga menyatakan setelah sirine roket diaktifkan di wilayah Kiryat Shmona, terdeteksi sekitar 15 peluncuran dari wilayah Lebanon, beberapa di antaranya berhasil dicegat oleh pesawat tempur pertahanan udara. Pasukan pertahanan Israel dilaporkan menangkap seorang pejabat senior Hamas. Pejabat Hamas itu diidentifikasi sebagai Aziz Dweik. Dia ditangkap kembali oleh IDF setelah dibebaskan oleh kelompok Hamas pekan lalu. Media KAN mengutip laporan Palestina pada Kamis 20 Juni mengatakan Aziz Dweik ditangkap di kota Hebron, tepi barat. Dia adalah Ketua Dewan Legislatif Palestina sejak 2006 silam. Pada 2009 lalu, Hamas mengatakan bahwa dia harus dihormati sebagai penjabat Presiden Otoritas Palestina.
Kabar penangkapan Dweck ini telah berhembus di kalangan Hamas. Hamas pun mengutuk keras tindakan Israel tersebut. Diketahui Dweck sebelumnya ditangkap oleh Israel pada bulan Oktober 2023, tepatnya seminggu setelah pembantaian Hamas pada 7 Oktober di Israel Selatan. Pekan lalu Dweck dikabarkan telah dibebaskan dari penjara Israel. Reuters menerbitkan foto-foto Dweck saat berbicara dengan kerabatnya di rumahnya wilayah Hebron. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.